Baik, Bapak Ibu, bertemu kembali dalam link Mohar untuk menyampaikan tentang update ya dalam kurikulum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bapak Ibu semuanya ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang penting dalam kurikulum Merdeka itu tentang buku bantuan untuk guru ya, atau buku pegangan guru kalau istilah di kurikulum 13. Jadi apa saja, karena ada hal yang mungkin menarik ya nanti dalam buku pegangan bantuan guru, karena nanti ada dua hal dalam buku untuk pegangan guru dan juga ada buku pegangan siswa ya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ini tersampaikan semuanya ya. Yang pertama Bapak Ibu, ada 3 hal di sini itu ya. Ada 3 hal, ini nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 di sini. Di nomor 1 di sini ya yang harus Bapak Ibu pahami bahwa yang harus dibaca itu yang pertama bagian umum ya. Di bagian umumnya di sini bagian umum untuk memahami konsep utuh pendidikan agama Islam ya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi mapel mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Karena pada dasarnya semua mata pelajaran ya sama seperti ini. Kemudian juga memahami profil pelajar Pancasila yang dikenal dengan proyeknya itu ya, proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian juga memahami CP-nya itu. CP itu capaian pembelajaran ya untuk PAI dan budi pekerti. Kemudian juga kalau untuk SMP fase D ya dalam hal ini karena merupakan fase tahunan, itu tergantung satuan pendidikannya, ada fase ABC, fase D dan fase E dan F. Kemudian capaian tujuan pembelajaran untuk kelas 7 karena di sini fasenya D, berarti tujuan pembelajarannya pun di kelas 7 misalnya. Yang saya sampaikan di sini ya untuk kelas 7 itu. Kemudian juga penjelasan dari bagian buku siswa dan strategi umum pembelajaran. Yang kedua yaitu tiap bab itu nanti ada 3 macam, ada di sini nih ada 3 macam ya. Jadi ini dipahami nih di sini ada 3 macam. Ada gambaran umum, ada skema pembelajaran dan ada panduan pembelajaran. Kemudian yang ketiganya panduan pembelajaran di sini nih, panduan pembelajaran yang ini. Baik, slide berikutnya. Buku untuk kelas 7 di sini ya. Saya enggak secara detail menyampaikan karena untuk kelas 7. Ini mohon maaf ada salah ketik nih dikit nih, harusnya ada 5 bab untuk semester ganjil dan ada 5 bab untuk semester genap. Jadi semuanya ada 10 bab. Ini juga sama, ini pokok bahasan untuk semester ganjil ada 5 bab yaitu ini semuanya untuk kelas 7 ya. Ada 5 bab. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 juga di sini. Yang pertama adalah gambaran umum di sini, gambaran umum. Yang kedua skema pembelajaran. Nah, ini harus sedikit fokus juga Bapak Ibu di sini perhatiannya ya. Kemudian juga ada panduan pembelajaran. Nah, kita coba satu persatu ya dari gambaran umum dulu. Jadi gambaran umum itu di sini ada 3 macam juga yang harus diperhatikan, yaitu 1 mengenai tujuan pembelajaran, yaitu perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini terjadi double juga, mohon maaf nih. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian di materi pokok di sini, materi pokok itu adalah hubungan pembelajaran bab dengan mata pelajaran lain. Jadi harus ada hubungannya gitu ya. Yang merupakan hubungan materi pada bahasan buku PAI dan budi pekerti dengan mata pelajaran lain. Yang terakhir hubungan mata pelajaran lain. Ini ada di materi pokok, ini di mata pelajaran yang lain. Materi pokok merupakan identifikasi masalah pada langkah-langkah pembelajaran.
Berikutnya yang ke B ya, berarti yang B itu yang ini tadi. Nah, yang ini yang kuning ini skema pembelajaran. Di sini warnanya enggak kuning ya, masih biru. Skema pembelajaran itu berupa tabel ya tentang periode satu waktu pembelajaran, tujuan pembelajaran per subbab. Jadi ada tujuan pembelajaran per subbabnya. Kemudian ada pokok-pokok materi pembelajaran subbab, kosakata yang ditekankan kata kunci ya, nanti ada frase kunci, metode dan aktivitas yang disarankan serta alternatifnya, sumber belajaran utama atau sumber lain, dan sumber belajar yang relevan. Kemudian nih, ini untuk panduan pembelajaran ya, masih panduan pembelajaran berkaitan yang barusan. Ada dua juga di sini. Ada panduan pembelajaran itu pegangan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang implementatif, adaptif, fleksibel, dan kegiatan pembelajaran. Yang isinya dalam panduan pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran persepsi ya, saya kira Bapak Ibu itu udah familiar ya persepsi sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, yang menariknya di kurikulum Merdeka ini ada pemantik pemanasan ya. Ada pemantik pemanasan itu semacam memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan untuk menimbulkan respon dari peserta didik gitu ya. Kemudian juga kebutuhan sarana prasarana yang mungkin di depan akan dibahas nih. Jadi sarana prasarana itu bukan hanya sebatas fisik, bantuan laboratorium, atau gedung sarana prasarana yang ditunjang terhadap proses pembelajaran. Di kurikulum Merdeka itu lebih ke penggunaan semua yang menunjang terhadap proses pembelajaran ya, bisa media dan seterusnya. Kemudian metode dan aktivitas pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak ya metode-metode di guru itu. Kemudian di sini ada penanganan siswa yang mengalami kesulitan. Itu nanti ada remedial ya. Kemudian ada penanganan siswa yang memiliki kecepatan belajar atau istilah di kurikulum Merdeka itu varisid. Varisid itu semacam anak yang memiliki kecepatan dalam belajar ya. Berarti nanti ada pengayaan nantinya. Kalau di kurikulum 13 pengayaan. Jadi kalau di kurikulum Merdeka istilahnya nanti selangkah lebih maju ya. Kemudian juga yang terakhirnya ada pemandu aktivitas refleksi. Nanti refleksi itu ada dua, ada untuk guru, ada untuk siswa. Baik, berikutnya. Nah, di sini nih ada yang harus diperhatikan ya. Ini yang menarik yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk buku siswa dan ada juga buku guru. Di buku siswa yang menariknya, biasa Bapak Ibu kan di penulisan dalam administrasi itu pasti baik untuk guru ataupun siswa. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, infografis untuk menunjang pembelajaran. Kemudian ada aktivitas siswa, ada pemantik tadi ya, pemanasan pemantik sebagai stimulus tadi. Kemudian juga ada materi bertapakur ya, ini kalau misalnya untuk kelas 7 tadi. Titik fokus. Kemudian ada tolab al ilmu, ada ikhtisar, inspirasiku, aku pelajar Pancasila. Nah, ini yang J yang menarik. Terus yang lebih menarik itu, nah ini yang saya kasih lingkaran merah ini nih. Yang akan unik ya, nanti ditemukan untuk di guru PAI dan Budi Pekerti. Saya mungkin akan pendalamannya di mapel PAI ya. Tapi di mata pelajaran lain-lain juga pasti ini. Tapi saya membuat morse-morse nanti di depannya nih, bisa dieksploitasi ya dalam kurikulum Merdeka ini. Yang lebih menarik ini selangkah lebih maju, itu semacam pengayaan nanti ya. Kemudian untuk buku guru juga yang harus perhatian Bapak Ibu ya, sama itu karena ekuivalen dengan buku siswa, yaitu tujuan pembelajaran, persepsi, pemantik pemanasan tadi ya udah disampaikan sebagai stimulus, kebutuhan sarana prasarana dan media. Metode itu juga biasanya di kurikulum Merdeka itu 3 ya, Flip Classroom, kemudian Blended, dan PJBL biasanya. Kemudian yang ini nih yang menarik itu penanganan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan, berarti nanti dengan tutor sebaya. Juga untuk peserta didik yang memiliki kecepatan belajar, ini pengayaan yang varisid itu ya, yang varisid di sini. Kemudian
pemandu aktivitas refleksi, nanti ada untuk guru dan untuk siswa. Biasa kesananya kunci jawaban setiap pelatihan tes berarti ditindaklanjuti, dan ini harus ada interaksi dengan orang tua, karena di kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu sudah memiliki akun itu bisa menggunakan Google Classroom, ada interaksi dengan orang tua di situ ya. Beberapa yang saya sampaikan di YouTube sebelumnya itu semacam di ekosistem digital itu pernah disampaikan ya. Tapi nanti untuk materinya juga Bapak Ibu bisa di sini dari deskripsi ya nanti. Nah, ini yang saya katakan menarik tadi ya gitu ini. Yang menarik tadi ada diriku rajin berlatih nih. Ini kalau di kurikulum sebelumnya kan memang 3 ya dulu itu dari unsur ranah, kalau lebih mengenalnya itu. Ada aspek-aspek ranah itu ada pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kemudian di 13 berubah ya. Ada sikap di awal, kemudian pengetahuan dan keterampilan, bahkan ada religius ya, ada religius bahkan. Nah, di kurikulum Merdeka jadi 3 lagi, sikap yang pertama, pengetahuan yang kedua, dan skill atau kecakapan keterampilan ada yang terakhir. Nah, Bapak Ibu di dalam buku guru nanti akan ada yang Bapak menemukan istilahnya berbeda gitu. Jadi sikap itu adalah diriku. Jadi diriku itu artinya penilaian sikap. Itu yang uniknya. Kemudian pengetahuan itu rajin berlatih. Kemudian penilaian keterampilan atau kecakapan itu siap berkreasi. Nah, saya mencoba untuk memudahkan, pernah saya praktekkan ya untuk guru-guru bina. Jadi sikap itu atau diriku dengan meletakkan tangan di dada seperti ini ya. Ini diriku. Jadi diriku sambil menepak dada. Berarti itu artinya penilaian sikap. Kemudian juga pengetahuan. Pengetahuan itu sambil memegang kepala gitu ya, jidat di depan. Berarti itu menunjukkan rajin berlatih. Coba praktekkan itu Bapak Ibu dengan siswa ya. Yang terakhir adalah siap berkreasi dengan mengedepankan 2 jari ke depan gitu. Jadi diriku sambil tangan di dada, rajin berlatih di kepala, kemudian siap berkreasi 2 jari ke depan. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu ya kalau dipraktekkan yang ini nih. Ini yang baru di kurikulum Merdeka. Mungkin jarang orang mengeksploitasi dan jarang orang yang belum paham di sini nih ya. Baik Bapak Ibu, itu yang disebut istilah saya morse ya yang tadi itu. Jadi yang ini adalah morse-morsenya, yang ini morsenya. Jadi yang pertama itu diriku. Diriku itu artinya penilaian sikap yang harus dikerjakan peserta didik. Rubik ini berguna untuk memetakan diri menjadi titik tolak dalam membimbing perilaku akhlak mulia ya. Berarti di sikap itu ke akhlak mulia. Kemudian juga nomor 13-nya, karena di sana itu nomornya 13 gitu ya tadi. Coba yang ini nih, takut Bapak paham. Nah, yang ini maksudnya ya. Ini ke bawah ini, dengan ABCD, ini yang ke-13. Kemudian juga rajin berlatih, artinya penilaian pengetahuan berisi latihan soal pilihan ganda maupun uraian. Rubik ini membantu peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran setelah mempelajari materi. Jadi nantinya akan kecapai juga di sini ya capaian pembelajaran. Itu dengan rajin belajar, yaitu dengan apa tadi Bapak Ibu? Dengan rajin belajar, rajin berlatih maksudnya, rajin berlatih dengan kepala diletakkan dengan tangan seperti di gambar ini. Kemudian siap berkreasi itu penilaian keterampilan ya. Kegiatan tantangan untuk menampilkan mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Jadi sikap berkreasi itu adalah sambil mengedepankan 2 jari ke depan begini. Ya, coba Bapak Ibu dipraktekkan, bisa untuk anak-anak. Kemudian juga ada yang menariknya, ini nih, yang terakhirnya. Mungkin di sini nih apa? Sebetulnya ini juga sama, udah dijelaskan ya. Diganti saya dengan yang putih nih.
eh apa ya, tujuan pembelajaran tadi kan perilaku hasil belajar, ini teoritisnya bisa lebih lengkap juga dibaca. Maksud saya ingin ada tambahan yang keempat yang disebut dengan pengayaan ya. Coba di sini ada kunci jawaban, tadi sudah interaksi diriku. Nah ini yang paling bawah Bapak Ibu nih, selangkah lebih maju, yang ini nih. Sedikitnya saya zoom coba nih. Selangkah lebih maju. Nah ini selangkah lebih maju merupakan materi pengayaan. Jadi materi pengayaan itu istilahnya selangkah lebih maju gitu. Jadi ada diriku tadi ya, penilaian sikap. Kemudian ada rajin berlatih dengan kepala meletakkan tangan di kepala, siap berkreasi berarti dengan mengedepankan dua tangan, dan selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju itu adalah materi pengayaan. Jadi ini adalah bisa diimplementasikan juga sebagai semacam KKM gitu ya. KKM selangkah lebih maju itu KKM-nya kalau lebih dari standar yang ditentukan, berarti ini juga bisa dibuatkan untuk yang siswa memiliki kecepatan belajar atau parisid tadi ya, istilah saya parisid. Itu barangkali Bapak sebagai tambahan wawasan Bapak Ibu agar tidak kegalauan-kegalauan. Lebih lengkapnya bisa di-download ya di deskripsi juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di istilahnya di S L dan C ya, SLC, subscribe, like dan komen. Itu gratis Bapak Ibu ya untuk subscribe. Yang penting Bapak biar ada lanjutan informasi. Kalau Bapak subscribe bisa dari materi-materi tutorial berikutnya dari saya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.